sibuk mengurus oma 4 Ian melupakan Minggu. Pasti diperlihat dan mengkhawatirkannya karena 3 hari sudah hari raya tidak memberi kabar pada Minggu. Ian meminta izin pada oma kembali ke rumah mengambil ponselnya yang tertinggal, sedangkan Theo sudah ke kantor dari pagi. Ian dibuat heran saat melihat mobil Theo berada di dalam garasi rumah mereka. Bukankah tadi pria itu bilang ada urusan mendesak di kantor? Lalu kenapa dia berada di rumah sekarang? Ian pun melangkahkan kaki. Suara wanita yang sangat Ian kenali terdengar saat dia sudah berdiri di depan pintu. Theo dan Erin tak sadari Ian menyaksikan kegiatan mereka. Gadis itu menjamkan matanya menahan air mata supaya tak jatuh. Meskipun dia membenci Taeyong, tapi tetap saja rasanya sakit saat melihat suaminya bermain dengan gadis lain. Tanya Erin saat Taeyong menghentikan gerakannya. Hampir saja dia mencapai puncak lagi jika Taeyong tidak berhenti. Pria itu beranjak dari Rain, memungut pakaiannya dan langsung memakainya. Ternyata apa yang dia lihat benar. Ian ada di sana. Dia sadar saat mendengar suara pintu dibanting kerasnya dan tersenyum saat Ian melihat kegiatan panas mereka. Dia merasa telah menang sudah membuat Ian terluka. Ian buka pintunya. Dia mengador pintu yang sudah terkunci itu. Ian menangis tertahan. Dia menjepit bawahnya agar tangisnya tak pecah. Ian tak ingin pria brengsek itu mendengarnya menangis atau dia akan menjadi besar kepala. Ya Basio, suara Ian bergetar. Astaga Ian, kau dari mana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Minja, tolong jemput aku di rumah. Aku akan mengirimi. Tidak perlu, aku sudah tahu rumahmu. Aku akan kesana sekarang. Potong Minggu cepat ketika merasa Ian sedang baik-baik saja. Minggu memutuskan telepon, mengambil kunci mobil di nakas dan segera melajukan mobilnya secepat mungkin menuju rumah Ian. Taeyong berhasil mendobrak pintu itu dengan sekali tendangan. Ian terkejut, tidak menyangka Taeyong merusak pintu itu. Pria itu melangkah tapi Ian bergerak mundur. Wajahnya tampak ketakutan. Untuk pertama kalinya Taeyong melihat wajah Ian seperti itu. Jangan sentuh aku, pergi, aku bilang pergi Taeyong. Dada Ian menepis dan pria itu hendak menariknya. Taeyong tak pantas menyentuhnya dengan tangan kotor itu. Maaf, aku akan menjelaskan. Apa aku terlihat perlu penjelasan? Di lantai bawah Eden tersenyum senang mendengar pertengkaran Taeyong dan Ian. Usahanya tak sia-sia berbohong pada pria itu dengan mengatakan jika dirinya sakit, meminta pada itu datang, dan setelah itu Eden menggoda Taeyong habis-habisan meski pada awalnya Taeyong sudah menolak bercinta dengannya. Kau siapa? Tanya Eden pada pria tampan yang tinggi. Masuk begitu saja ke rumah. Minggu menatap pada situ. Apa dia tidak kedinginan hanya memakai, pikir Minggu. Dia mendengar keributan dari lantai atas. Dia pun berlari menaiki anak tangga. Taeyong menarik tangan Ian dengan kasar dan memeluknya erat. Minggu melihat Ian berteriak meminta dilepaskan. Lalu dengan sekali tarikan, Minggu berhasil melepas Ian dari Taeyong. Apa yang kau lakukan? Seru Taeyong tidak terima.
Apa ini yang dirasakan Ian saat dia membawa Eden ke rumah mereka? Apa yang dirasakan sakit yang sama dengannya seperti sekarang? Jika benar, maka terkutuklah kau, Kim Taeyong. Taeyong mengajar Ian dan Mingyu dan menghalangi langkah mereka yang akan keluar dari rumah. Bradom menarik kerah baju Mingyu. Kau siapa? Berani sekali kau membawa istriku pergi. Kau masih menyebut Ian sebagai istrimu setelah kau menyakitinya seperti ini. Siapa sebenarnya yang beresek di sini? Kau atau aku, Kim Taeyong sih? Mingyu menepis tangan Taeyong kasar dan kembali menganggap tangan Ian erat. Kaca pergi, ucap Mingyu. Ian meletakkan surat. Aku meletakkan surat cerai di nakas setelah kau menandatanganya. Antar ke rumah ibuku dan kau bisa mengirimnya langsung ke pengacaraku, ucap Ian dan benar-benar pergi meninggalkan Taeyong. Taeyong mengumpulkan kesadarannya dan mendorong tubuh Eden yang menghalangi jalannya. Pria itu masuk ke kamar dan langsung merobek surat perceraian itu. Mereka tidak akan pernah bercerai sampai kapanpun. Taeyong mencintai Ian. Dia tidak peduli jika gadis itu tidak mencintainya sekalipun. Miriam menuruti permintaan Yen. Dia menepikan mobilnya di jalan yang sepi. Pria itu melepas sabuk pengamannya dan menghadap pada Yen. Gadis itu meremas tangannya sambil menunduk menahan air matanya. Setelah mengatur nafasnya, dia menoleh ke arah Mingyu yang sedang menunggunya bicara. Aku tak bisa meneruskan hubungan ini. Bukan maksud Ian mempermainkan Mingyu. Hanya saja dia merasa tak ada bedanya dengan Taeyong jika dia meneruskan hubungan ini. Ian masih menjadi sah Taeyong. Dia tidak mau disamakan dengan pria brengsek itu. Mingyu pantas mendapatkan gadis yang lebih baik. Jadi sebaiknya meneruskan hubungan ini sekarang adalah semuanya rumit. Maaf telah menyeret masuk dalam masalah rumah tanggaku. Aku tidak mau membawa masuk lebih jauh lagi. Aku sungguh minta maaf. Kita jangan bertemu lagi setelah ini. Lanjut Ian dan melepas sabuk pengamannya. Tapi tangan Mingyu lebih dulu menahan. Apa kau sudah mendatangnya? Tanya Ian saat Taeyong sudah kembali ke rumah ibunya dengan keadaan kacau. Sudah menembakkannya. Kau bisa mengambil abunya di belakang rumah. Balas Taeyong dingin melangkah masuk ke dalam rumah. Ian mengikuti langkah pria itu. Kenapa kau membakarnya? Kim Taeyong, karena aku tak ingin bercerai darimu. Gadis itu menarik nafas panjang dan melangkah pergi dari sana. Namun Taeyong lebih dulu menahan tangannya. Pria itu menyudutkan Ian ke dinding. Tangan Taeyong bergerak menggapai pinggang gadis itu. Menariknya mendekat. Taeyong mendarahkan bibirnya di bibir Ian. Menunjuknya ringan. Gadis itu terkejut saat air mata Taeyong menetes di wajahnya. Kenapa dia menangis? Bukankah seharusnya Ian yang terluka karena perbuatan suaminya? Taeyong memeluk pinggang Ian dan tak menghentikan kinerja bibirnya bergerak menjangkau bibir Ian lagi. Kali ini lebih dalam. Taeyong seperti mengekspresikan perasaannya. Perasaan frustasi karena takut kehilangan istri yang baru dia sadari jika dirinya benar-benar mencintai Ian. Bibirnya bergerak makin liar, tak mau Ian ikut membalas ciuman itu. Taeyong membaringkan wajah untuk menyusupkan masuk karena gadis itu sudah terbuai oleh ciuman Taeyong yang memabukkan. Taeyong baru melepaskan saat sudah tidak memiliki oksigen lagi. Pria itu meletakkan kedua tangannya di dinding, sedangkan kepalanya dia sandarkan di bahu gadis itu selagi dia menarik nafas dalam-dalam. Taeyong menarik tubuh Ian dan menjatuhkannya ke ranjang. Lepaskan aku, pinta Ian saat tangan Taeyong masuk ke gaun tidur yang dipakainya. Jujur saja dia merindukan sentuhan Taeyong yang terasa sangat hangat. Kau ingin aku melepasmu, bermimpi saja kau Ian. Aku tidak akan meninggalkanmu jika nanti kau melarikan diri dariku. Aku akan mencarimu, aku akan tetap bersamamu. Taeyong, aku mohon. Suaranya tertahan. Dia
menjadi bibirnya mengalihkan rasa gelisah saat Taeyong berbuat semakin liar. Ia Taeyong mengangkat wajahnya dan menatap Yen. Ada apa? Goda Taeyong. Dia tersenyum mendengar suara yang Yen keluarkan. Sialan kau Kim Taeyong. Desi Sihir menarik rambut Taeyong. Terlihat acak-acakan membuatnya semakin mempesona. Pertahanan Yen roboh begitu saja. Padahal selama ini dia bisa menahan diri agar tidak tergoda dengan Taeyong. Yen kembali menyentuh rambut Taeyong dan membenamkan jemarinya di sana.